Dunia sudah berubah, sangat-sangat berubah, dan perubahan demikian cepat. Bahkan virus yang kita kenal yang muncul di Indonesia awal Maret 2020 kemarin, ternyata saat ini sudah bermutasi, dan ternyata dampak atau penyakitnya sangat luar biasa. Dulu manusia bekerja harus di kantor. Saat ini manusia bekerja nggak harus di kantor, di mana dia memiliki sebuah tempat yang merasa tidak terganggu dengan pencemaran, tidak terganggu dengan penularan dan lain-lain. Dia bisa bekerja dimanapun juga. Dulu kalau kita mau menunggu taksi, maka taksi yang harus maka kita yang harus datang ke tempat full taksi, atau kita harus ke jalanan untuk bisa menunggu taksi lewat. Sekarang kita mau menunggu taksi, ya cukup tekan tombol, taksinya datang ke rumah. Dulu kalau bicara tentang bekerja gitu ya, berbisnis, maka kita tahu bahwa bekerja berbisnis, produknya kita harus tawarkan langsung kepada masyarakat. Artinya harus ada produk fisik. Sekarang kalau bicara tentang bisnis, kita menjual sesuatu, apakah fisiknya harus ada? Enggak. Bahkan di antara para penjual, bahkan tidak punya produk gitu ya. Jadi ada beberapa teman-teman saya yang sekarang mengerjakan bisnis online itu nggak punya produk di rumah gitu ya, teman-teman. Dia hanya menjadi affiliate marketing saja. Tugas dia seperti makelar dalam tanda kutip ya, hanya mencari orang yang mau membeli produknya, lalu dia tahu produknya apa, lalu dia teman-teman menyampaikan kepada pada produsernya ya, untuk bisa menyampaikan barangnya kepada masyarakat gitu ya, kepada orang yang membeli sama dia. Dia dapat apa? Dia dapat kelebihan dari teman-teman selisih dari keuntungannya ya. Bahkan di antara teman-teman saya ya, banyak yang bekerja saat ini sebagai orang-orang yang khususnya teman-teman ya, mendapatkan income dari jasa titipan atau just tip ya. Jadi kerjaannya itu ke mall. Banyak orang yang malas ke mall di masa pandemi kayak gini. Teman saya justru malas setiap hari itu kerjaannya ke mall, foto-fotoin produk, tawar-tawarin, teman-teman ambil selisihnya. Harga 5.000 dia jual 7.000, dapat 2.000, lumayan. Kumpulin kali 10 transaksi. Ya, dapat 20.000, kumpulin dari 100 transaksi dapat 200.000, itu cuma dari 2.000 doang loh kan. Bagaimana kalau dia ngambil selisih 20.000 dan lain-lain. Dunia sangat berubah teman. Kalau dulu orang bekerja harus bekerja di kantor, kalau dulu orang bekerja harus mendapat gaji, sekarang apakah orang bekerja harus mendapatkan gaji? Ya, apakah orang harus mendapatkan fixed income? Kita pikirkan kembali. Ya. Kalau enggak, kita akan kegilas zaman teman-teman ya. Ketika dunia sudah berubah, teman-teman, maka cara hidup manusia berubah, kehidupan manusia berubah, kebutuhannya juga dulu berubah. Ya. Abraham Maslow pernah mengatakan bahwa ada segitiga kebutuhan. Yang paling bawah kebutuhannya adalah dari segi sandang, pangan, dan papan. Itu yang disebut sebagai kebutuhan primer, teman-teman. Ya. Lalu ada kebutuhan sekunder, lalu ada kebutuhan tersier. Ya. Nah, ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi, sandang, pangan, dan papan, lebih lanjut akan masuk ke kebutuhan hiburan, ya, kenyamanan, lain-lain, teman-teman. Tetapi pertanyaan, apakah kebutuhan primer ya, hanya terkait dengan sandang, pangan, dan papan? Ternyata ya, tidak, teman-teman. Ya. Saat ini tabungan, atau dalam bahasa Inggris adalah saving, adalah sebuah kebutuhan. Manusia tanpa punya tabungan, ya hidupnya tidak akan pernah menjadi lebih baik lagi. Kok bisa begitu, San? Jelas, teman-teman. Teman-teman lihatlah. Banyak orang-orang di luar sana, termasuk saya dulu ya, sekitar 10 tahunan lalu lah, teman-teman. Sebelum saya mengenal konsep tentang perencanaan keuangan. Dulu hidup saya adalah hidup yang kalau bisa dibilang nggak ada masalah, jelas nggak. Tetapi kalau ditanya punya tabungan enggak ya, bermasalah nggak? Bermasalah. Kenapa? Karena kalau saya merasa nggak ada masalah, tiba-tiba sakit datang ya. Bagaimana saya bisa membayar duit sakit saya ya? Kalau orang tua sakit ya, gimana saya bisa membayar sakit orang tua saya? Kalaupun tidak sakit, bagaimana dengan kebutuhan anak yang tiba-tiba muncul? Dulu saya merasa nggak ada masalah, ketika sudah punya anak harus sekolah, nggak punya tabungan, mikir yang luar biasa loh. Saat ini saving adalah sebuah kebutuhan. Manusia yang tidak memiliki tabungan, maka manusia tersebut akan terjebak dalam sebuah konsep bahwa dapat sesuatu lalu habiskan sesuatu itu. Makanya orang Indonesia dikenal sebagai orang yang sangat konsumtif, termasuk saya. Orang yang sukanya jualan, orang yang sukanya beli dibandingkan dengan jualan. Duit 10 juta didapat setiap bulan, maka 10 juta itu habis setiap bulan juga, tidak ada lebih. Nah ini teman-teman ya, yang ingin saya sampaikan adalah ternyata ya, kebutuhan akan tabungan ya, sudah menjadi kebutuhan primer. Yang kedua adalah karena kebutuhan terhadap investasi. Oke, kalau bicara tentang tabungan sudah menjadi kebutuhan ya, sudah mulai deh teman-teman, manusia di Indonesia, manusia di dunia sudah paham tentang konsep tabungan ini. Kita harus nabung, ya jelas ya teman-teman. Bahkan masyarakat Indonesia sudah benar-benar diedukasi oleh pemerintah untuk nabungnya sedemikian rupa. Harus nabung ya. Tetapi apakah berinvestasi ini sudah dipahami? Nah ini dia nih teman-teman. Ada tabungan tapi tidak ada investasi, salah juga. Kenapa? Karena kalau bicara tentang tabungan, 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kalau investasi bisa jadi 1 tambah 1 bisa jadi 10. Ya, 2 tambah 2 bisa jadi 20. Kenapa? Karena investasi melipat gandakan apa yang kita sudah miliki. Nah,
Bicara tentang saving adalah butuh, bicara tentang investasi justru malah lebih butuh. Kenapa? Karena bicara tentang investasi, maka kita tahu ya, lawan dari investasi adalah inflasi. Sekali lagi, lawan dari investasi adalah inflasi. Nah, kalau kita nabung, apakah ada bunga? Tidak. Berapa sih besar bunga? Sekitar 3% setiap bulan misalkan saja, teman-teman. Tapi apakah bunga dari tabungan cukup bisa ya menutupi inflasi yang ada? Inflasi itu apa sih, San? Yang cukup jelas ada kayak gini deh. Dulu kalau saya beli bakso ya, rata-rata harga bakso di tahun 2000-an itu 1000-an, teman-teman ya. 2000 awal-awal itu 1000 2000-an. Sekarang harga bakso sudah 10.000. Itu yang disebut dengan inflasi. Bahkan zaman tahun 90-an, buat yang teman-teman tahun 90-an ya, saya nggak tahu Pak Latif kayaknya 90-an ya, tahun 90-an ada sebuah nyanyian ya dari Melisha, abang tukang bakso mari-mari sini ya. Satu mangkok saja 200 perak, satu mangkok 200 perak, bayangin harga bakso di zamannya Melisha, satu mangkok itu 200 perak, sekarang 20.000. Ya inflasinya luar biasa. Nah, kalau kita nabung, ya, bisa jadi uang yang kita tabung itu tidak cukup untuk apa? Untuk biaya kebutuhan kita di masa yang akan datang. Karena kebutuhan itu naiknya luar biasa, inflasinya luar biasa, teman-teman. Nggak cukup cuma 10%. Rata-rata inflasi barang-barang pokok itu sekitar 15%. Apalagi inflasi dana pendidikan, inflasi dana kesehatan, inflasi yang lain-lain itu naiknya luar biasa. Kalau kita nggak berinvestasi, maka ya inflasi yang terjadi tidak tercover dari dana kita. Salah nggak? Salah, nggak punya tabungan salah, nggak punya investasi lebih salah lagi. Dan yang terakhir adalah proteksi. Pertanyaannya adalah apakah proteksi ini dibutuhin? Orang udah nabung ya, orang udah prestasi ya, tapi apakah orang memiliki asuransi jiwa? Dan asuransi jiwa adalah wajib dimiliki. Ini banyak orang yang salah kaprah tentang asuransi. Kenapa? Karena punya tabungan gede banget ya. Banyak orang yang gini, saya nggak butuh asuransi deh, saya udah punya tabungan. Deposito saya banyak ya. Saya nggak perlu tabungan, saya sudah punya investasi. Reksadana saya banyak, saham saya banyak. Mereka tidak berpikir bahwa proteksi melindungi saving yang sudah ada, proteksi melindungi investasi yang sudah ada. Kenapa? Karena bisa jadi, ya, bisa jadi ketika orang terjadi resiko, kayak resiko hidup, misalkan saja kaca tetap, sakit kritis dan lain-lain. Ya. Bisa jadi tabungan dan investasinya hilang, teman-teman. Kenapa? Karena biaya untuk bisa sembuh, biaya untuk bisa sehat, biaya untuk menghidupi kita ketika terjadi cacat dan lain-lain itu luar biasa besar. Ini banyak sekali terjadi, bahkan resiko kematian itu lebih besar, teman-teman. Banyak terjadi. Ya. Kalau teman-teman mau saya berikan contoh, salah satunya adalah artis yang kita kenal adalah Julia Perez almarhumah, teman-teman. Kenapa? Karena Julia Perez itu ketika dia meninggal, ya, dia tidak memiliki teman-teman tabungan dan investasi yang dia sisakan untuk orang tua, nggak ada. Justru malah meninggalkan hutang. Julia Perez, ya, sayangnya tidak memiliki asuransi. Investasi, ya, tabungan, ya, banyak kalau artis jelas banyak, tapi tidak memiliki asuransi. Julia Perez selama sakitnya beliau, teman-teman, di cover oleh BPJS, ya, oleh asuransi pemerintah. Tetapi apakah di cover secara full? Tidak. Kenapa? Karena penyakit yang diderita oleh almarhumah Julia Perez itu cukup besar untuk bisa recovery ini. Artinya, yang dia keluarkan teman-teman untuk biaya kesembuhannya dia adalah dari investasi dan saving. Berbeda dengan almarhum Olga Saputra. Olga Saputra teman-teman punya tabungan, punya, investasi punya. Makanya teman-teman lihat tuh update-nya ya. Ternyata adiknya Billy, teman-teman ya, itu sekarang menjual rumahnya Olga, menikmati apa yang ditinggalkan Olga. Ya, bukan berarti bersenang-senang terhadap yang ditinggalkan Olga, tetapi setidaknya aman dan nyaman. Tapi dalam bicara tentang Olga Saputra, ya, apakah memiliki asuransi? Punya. Olga ketika sakit dan dirawat di Singapura, itu biaya untuk rumah sakitnya di-cover oleh asuransi. Lalu ketika Olga almarhum meninggal, ya, dia memiliki uang pertanggungan yang akhirnya dana uang tersebut diwariskan untuk ayah tercinta oleh ibu tercinta juga, sehingga orang-orang yang ditinggali itu bisa hidup lebih layak. Artinya gini, bicara tentang proteksi adalah bukan bicara tentang untuk kita saja, tapi bicara untuk proteksi adalah bicara tentang orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai sakitnya kita, cacat, amit-amit lah ya, mudah-mudahan enggak lah ya, resikonya kita lah ya, jangan kita lah, tapi resikonya kita di masa yang akan datang, mudah-mudahan tidak mengganggu kehidupan kita, ya, bisa recovery lebih cepat dan tidak mengganggu keluarga kita juga. Jangan sampai itu malah mereka yang menanggung mengenai resikonya tersebut. Mudah-mudahan ya, ketika kita paham bahwa saving, investment, protection adalah sebuah kebutuhan, kita sudah mulai aware. Kalau saya memiliki penghasilan 20 juta, seharusnya berapa ya yang saya coba untuk sisihkan? Kalau saya punya tabungan 10 juta, berapa yang saya sisihkan? Nah, ini dia nih. Kalau ada sebuah informasi dari 10 juta, setidak-tidaknya 30% dimasukkan untuk SIP ini, seharusnya tabungan 1 juta, investasi 1 juta,
asuransi 1 juta. Ini yang disebut sebagai ideal. Jadi kita punya penghasilan 10 juta, ditabungin 1 juta untuk tabungan ya. Ditabungin 1 juta untuk investasi dan ditabungin 1 juta untuk asuransi. Ini ideal. Bagaimana dengan kita dan bagaimana dengan orang-orang sekitar kita? Apakah orang-orang sekitar kita sudah cukup paham konsep ini? Nah, teman-teman, kalau kita memiliki sebuah produk yang ada tiga hal tersebut ya, 3 hal yang dibutuhkan oleh manusia tersebut, kenapa kita nggak coba tawarkan kepada orang di luar sana? Dan bahkan bukan cuma kita tawarkan, kenapa kita tidak memiliki? Kenapa? Karena produk ini membantu kesejahteraan manusia. Ya ternyata teman-teman ya lihat ya, di masa pandemi ini yang paling banyak membantu justru malah bukan dokter. Saya nggak bilang dokter nggak membantu ya, jelas dokter membantu. Tapi kan dokter itu butuh penghasilan dan kita pasti akan bayar dokter. Perawat juga kita bayar. Ternyata yang membantu adalah bukan perawat, bukan dokter. Meskipun iya ya hasil realnya adalah dokter dan perawat yang membantu, tetapi di belakang layar yang membantu adalah asuransi. Kenapa, teman-teman? Karena kalau teman-teman tahu ya, buat orang-orang di luar sana yang terkena penyakit ya akibat pandemi COVID-19 dan lain-lain, itu di-cover oleh pemerintah. Loh, teman-teman, di-cover itu kan dari dana BPJS dan asuransi juga. Dan kita juga, teman-teman lihat ya, teman-teman, asuransi itu banyak sekali sekarang teman-teman mengeluarkan dana untuk klaim masyarakat sakit ya. Itu yang disebut sebagai peranan asuransi di masyarakat. Saat ini orang-orang sudah aware ya, sudah paham tentang pentingnya asuransi ya. Begitupun juga kalau teman-teman lihat saat ini para pelaku bisnis asuransi saat ini ya, justru malah merasa seperti berkah. Kenapa? Karena ternyata di masa pandemi ini penjualan lebih banyak lagi. Ya, banyak orang yang aware, banyak orang yang peduli tentang kesehatan, dan ini menjadi peluang. Kenapa? Karena banyak orang yang pada akhirnya tertarik untuk memiliki asuransi tinggal, teman-teman ya, bagi yang lain-lain. Nah, ini dia nih teman-teman ya. Kalau kita punya usaha, kita punya bisnis yang sifatnya adalah membantu banyak orang dan income-nya luar biasa juga. Kenapa? Karena teman-teman ya, ini adalah peluang buat kita bersama. Yang namanya peluang kan nggak datang 2 kali ya. Karena yang namanya peluang adalah selintas saja kadang-kadang ya. Kalau kita nggak tangkap peluang ini bisa jadi lewat. Saya punya banyak sekali bisnis-bisnis yang kecil. Di zaman cincau puccino lagi tren, saya punya bisnis cincau puccino ya, punya 2 gerai waktu itu ya, saya taruh di daerah Manggarai dan Pasaran Manggis ya, modalnya sekitar 10-15 juta. Lalu kemana setelah 6 bulan hilang gitu aja. Lalu ada juga ya Estopal Milu, saya pernah juga ya, lalu hilang begitu saja teman-teman. Terus teman-teman ya, bisnis-bisnis yang ya kalau bisa dibilang dadakan lah ya teman-teman ya, tiba-tiba hilang begitu saja. Kenapa? Karena bicara tentang berbisnis, bicara tentang usaha, bicara tentang tambahan income bisa jadi ya, yang saya lakoni ternyata bukan yang sifatnya jangka panjang, yang sifatnya memang benar-benar dibutuhkan. Iya sih, banyak orang yang pengen minum es cincau puccino gitu ya, es kepal Milo, iya sih, tetapi apakah itu adalah kebutuhan primer? Belum bisa jadi itu akhirnya. Kalau kita menjual, menawarkan ya asuransi jiwa, apakah itu kebutuhan primer? Jelas ya. Dan sifatnya apakah jangka panjang? Jelas, dan selama banyak orang lahir ya, sudah pasti dan sebanyak itu juga ya, kita bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya asuransi jiwa. Selama masih banyak orang yang sakit, selama masih banyak orang yang mungkin terkena resiko meninggal, dan kita tahu bahwa manusia itu ya selalu diiringi dengan sebuah resiko. Di selama itu juga asuransi jiwa itu ada. Nah, kita mau pilih yang mana ya? Bisnis jangka panjang atau jangka pendek? Jelas bisnis jangka panjang.